Selamat hari Minggu. Sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk mendengar sebagian pada firman Tuhan. Saya berdoa kita supaya tetap diberi kesehatan, kita tetap semangat, kita tetap mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya pandemi akan berlalu dan Tuhan akan dimuliakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan pagi hari ini. Semua kami boleh berkumpul dalam Zoom, kami boleh sama-sama bernyanyi dan memuji nama Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu firman yang kami dengar sebentar lagi akan membantu kami, akan membentuk kami, akan memberi dan memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar buat Engkau. Sekiranya kami terus bertumbuh, iman kami, keyakinan kami, sukacita kami Tuhan. Hari demi hari boleh semakin mirip dengan Engkau. Sertai berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya bersyukur pada pagi hari ini bisa sama-sama kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini kalau kita mau jujur melihat keadaan di sekitar kita, baik itu pada diri kita sendiri, baik itu kalau kita melihatnya di TV, di berita, ya ada banyak orang hari ini hidupnya sedang menuju kehancuran. Ribuan keluarga menuju kehancuran. Hubungan di antara orang-orang hancur. Bisnis berantakan. Seluruh dunia, kalau kita lihat hari ini, sedang menuju kehancuran diri. Ini bukan hanya karena pandemi, tapi secara global dunia menghadapi ini. Pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak jiwa hancur? Mengapa setiap bangsa di bumi mereka menghadapi keadaan yang tragis, keadaan yang mengerikan? Mengapa hari ini kalau kita lihat dunia itu kok kelihatan semakin hari semakin berantakan? Jawabannya adalah pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan dapat dengan sangat mudah ditemukan oleh siapapun yang benar-benar mau mencari kebenaran dengan pikiran yang terbuka. Tapi masalahnya adalah dunia menolak untuk mendengar kebenaran. Dunia lebih suka mendengar tipu-tipuan atau kebohongan-kebohongan yang iblis lakukan lebih daripada apa yang Tuhan mau sampaikan. Hari ini kalau kita mau lihat kebanyakan orang, kebanyakan kita bahkan, kita tidak membangun hidup kita dengan benar, kita nggak membangun bangsa kita nggak membangun dunia kita dengan dasar yang pasti. Karena itu mari kita lihat firman Tuhan, apa yang dikatakan di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang lebih diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini sebuah ayat yang sangat menarik, karena Paulus lagi mengatakan kepada kita, bahwa kalau kita harus membangun diri kita secara rohani. Waktu kita membangun diri kita secara rohani, kita bisa menggunakan barang-barang yang berbeda. Nah, tapi barang-barang yang berbeda itu akan menghasilkan juga hal-hal yang berbeda pada kehidupan kita. Atau Paulus lagi berkata bahwa kehidupan itu dapat dibangun dengan dua hal di sini dibangun, ya, dengan emas, perak, permata, ataupun dengan kayu, rumput kering dan jerami. Jadi pada dasarnya Paulus lagi bicara tentang dua hal jenis bahan yang dibangun. Jadi apa? Satu yang tahan api, yang lain tidak tahan api. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa secara sadar apapun ataupun tidak sadar, sebetulnya kita sedang membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Yang saya mau tanya kepada kita,
pagi hari ini. Apakah fondasi kita dibangun di atas Kristus? Atau kita bangunnya di atas kebijaksanaan kita? Atau kita membangunnya dengan pemikiran-pemikiran kita? Atau kita membangunnya dengan gagasan-gagasan kita sendiri? Saya cuma mau mengatakan, dengan apa kita membangun akan menentukan akan berapa lama bangunan yang kita bangun bertahan berapa lama. Hari saya bersyukur karena Yesus memberi kita tahu bagaimana membangun sesuatu yang bertahan sampai seumur hidup kita. Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-7, di ayat 24 sampai 27. Dikatakan, setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan ia tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusaknya. Amin. Jadi kalau kita lihat ayat ini sangat ada pada dasarnya gini. Pada dasarnya ada persamaan apa yang dikatakan Paulus dan apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu membangun rumah rohani kita dengan pondasi yang benar. Ya, ini harus tahan badai, tadi harus tahan api. Jadi prinsipnya sama. Nah, yang menarik dalam perikop ini, Yesus ini adalah sedang khotbah di bukit. Jadi waktu dia sedang berkhotbah, dia lagi ngomong bahwa ada dua jenis rumah yang rohani yang kita bisa punya. Ya, rumah yang dibangun di atas batu atau rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi apapun yang kita bangun hari ini, ya badai pasti datang menempa kita. Apa tujuannya? Tujuan untuk menguji bahwa sudah benar atau belum apa yang kita bangun itu. Jadi Yesus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mempunyai rumah yang dibangun di atas batu secara rohani. Dan Yesus mengajarkan kita apa artinya. Hari ini ada 3 poin yang kemarin saya mau kita bisa belajar bersama-sama. Poin saya yang pertama, badai akan datang apapun pondasi yang kita bangun. Kita lihat di Matius 7 ayat 25 dikatakan, kemudian turunlah hujan itu dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di ayat 27 dibilang, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita lihat, kita boleh bangun di atas dasar apapun, tapi kita ngalamin hal yang sama. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apa yang menarik ya? Lihat, badai yang sama menerpa kedua rumah itu. Yesus lagi memberitahu kepada kita, pencobaan sama akan datang kepada mereka berdua. Kedua dari mereka mengalami yang namanya hujan. Keduanya ngalamin yang namanya banjir. Keduanya mengalami namanya apa? Dilanda oleh api. Jadi kedua-duanya mengalami hal yang sama. Jadi satu hal yang saya mau kita bisa lihat dari pelajaran ini adalah bahwa kita tidak dibebaskan dari cobaan hidup walaupun kita membangun rumah kita dengan di atas batu itu. Ini bukan berarti, oke, sekarang saya sudah menjadi seorang Kristen, berarti nggak ada hal buruk lagi yang akan terjadi pada kita. Bukan itu. Karena kita sadar, sebagai seorang Kristen, kita masih sakit kok sampai hari ini. Kita masih bergumul kok dengan pekerjaan kita. Kita masih ada bermasalah kok dengan pernikahan kita. Kita masih ada masalah kok dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita masih memiliki hujan, banjir, dan angin. Jadi sangat clear apa yang Yesus katakan di sini.
pesan kekristenan adalah bukan hanya kita meminta Yesus masuk ke dalam hati kita dan semuanya akan lancar dan mudah pada hari ini. Karena kalau itu benar, apa reaksinya yang terjadi? Kalau benar Kristen itu nggak akan menghadapi badai kehidupan, pasti jauh lebih mudah membantu orang untuk menjadi seorang Kristen. Mungkin ada jutaan orang berbondong-bondong mau masuk menjadi Kristen. Hanya apa? Untuk supaya mereka tidak mengalami cobaan. Tetapi itu bukan alasan Tuhan untuk memanggil kita. Yesus nggak mau kita mengasihi dia atau menerima keselamatan dari dia hanya untuk mendapatkan hidup yang nyaman. Hanya supaya dapat berkat. Bukan. Yesus ingin orang menerima dia. Dan hidup untuk dia. Karena siapa dia dan karena mengasihi dia. Jadi komitmen kita kepada Yesus hari ini, kalau hanya didasarkan keadaan yang sangat baik-baik saja, itu bukan komitmen yang sebenarnya. Itu bukan komitmen sama sekali. Tapi sangat clear dikatakan akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin untuk semua orang dalam kehidupan. Baik mereka bangun itu di atas batu karang, baik itu bangun di atas pasir, semuanya akan terjadi. Badai pasti datang. Perbedaannya, bukan kita tidak mempunyai badai sebagai orang Kristen. Perbedaannya adalah sebagai seorang Kristen, kita mempunyai fondasi yang memegang kita untuk melewati badai-badai itu. Brother sister, jemaat, mungkin hari ini kita bisa mencapai sesuatu di dunia tanpa Kristus. Mungkin kita bisa membangun bisnis atau karir. Kita bisa menghasilkan uang lebih banyak. Kita bisa mempunyai pernikahan yang cukup baik. Kita bisa mempunyai pertemanan yang luas. Kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita beramal, menolong orang, membantu orang miskin, mengadopsi anak-anak. Kita mungkin bisa bersenang-senang dan menikmati hidup. Kita bisa lakukan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi pada akhirnya, badai akan datang dan akan membuat semuanya runtuh. Yesus adalah satu-satunya pondasi yang akan berdiri melawan setiap ujian, setiap badai, setiap pencobaan. Dan kita akan berdiri dan itulah dan kita tidak akan jatuh jika kita telah membangun hidup kita di atas batu. Jadi apapun yang kita bangun, pencobaan pasti datang. Yang kedua yang saya mau kita belajar, apa itu rumah di atas batu? Jadi kita harus mengerti membangun rumah rohani kita di atas batu itu apa maksudnya. Hari ini yang kita lihat banyak orang berpikir bahwa mereka sudah membangun rumah di atas batu karena mereka sudah bilang Yesus adalah batu karangku. Orang-orang mungkin mengatakan Yesus adalah batuku. Jadi aku berdiri dan gak akan pernah jatuh. Dan orang waktu berbicara gitu, mereka sudah berpikir mereka sudah membangun rumah di atas batu. Saya mau bilang, mengatakan Yesus adalah batu karang, itu adalah pengakuan iman yang luar biasa. Tetapi bukan itu yang Yesus tujukan di dalam ayat ini. Ya, bukan berarti kalau kamu ngaku itu, kamu sudah membangun hidup kamu di atas batu karang. Tetapi ingat, apa yang Yesus pernah katakan di Matius pasal 2 ayat 21 bahkan bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, kalau kita hanya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak sedang membangun rumah kita di atas batu karang. Jadi kalau gitu apa artinya kita membangun rumah kita di atas batu karang? Kita lihat di Matius 7 ayat 24 dan 26. Dia bilang demikian. 24-nya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26-nya, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi sangat jelas, yakni Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi secara spesifik kita bisa lihat sini, Yesus lagi mau memberitahu kepada kita bahwa orang yang membangun rumahnya di atas batu
adalah orang-orang yang mendengarkan perkataanku dan yang melakukan apa yang aku katakan. Dan Yesus berkata apa? Dia bilang, itulah orang yang membangun di atas batu. Tapi waktu Yesus mengatakan orang yang membangun di atas pasir, dia bilang, orang itu hanya mendengarkan perkataanku, tapi dia tidak melakukannya. Jadi sangat jelas ayat ini mengatakan, membangun rumah di atas batu adalah kita melakukan apa yang Yesus katakan. Sedangkan membangun rumah di atas pasir adalah kita tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Jadi satu-satunya perbedaan di sini adalah melakukan dan tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita yang hari ini mengaku diri kita Kristen. Ya, kita harus mengerti bahwa kita harus mempraktekkan dan mendengarkan apa yang kita dengarkan hari ini. Karena apa? Karena saya mau bilang hari ini banyak orang yang datang ke gereja yang berpikir, oh saya telah membangun rumahku di atas batu. Kenapa? Karena saya pergi ke gereja setiap minggu dan saya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang kita harus mengerti, kedua orang ini, mereka pun sama-sama mendengarkan perkataan Yesus. Perbedaannya di sini adalah bukan hanya satu orang yang mendengarkan Yesus, yang lain nggak mendengarkan. Perbedaannya bukanlah satu orang lagi pergi ke gereja, satunya nggak pergi ke gereja, bukan. Yesus berkata, mereka kedua-duanya mendengar perkataannya, mereka pergi ke gereja, mereka berdoa bersama-sama, mereka baca Alkitab, mereka melayani. Perbedaannya, bukanlah mereka tidak mendengarkan perkataan Yesus. Perbedaannya bahwa yang satu mendengarkan dan melakukan apa yang Yesus katakan. Satunya lagi, mereka juga mendengarkan, tetapi tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Berarti, sister, membangun hidup kita di atas batu, atau membangun hidup kita dengan fondasi Yesus, berarti apa? Melakukan apa yang Yesus katakan. Sangat menarik, setelah Yesus selesai dengan khotbah di bukit, ya kan? Kita lihat apa yang terjadi. Reaksi orang sangat luar biasa. Matius 7 ayat 28-29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kita bisa membayangkan orang ini ketika mereka dengar khotbah Yesus, mereka semangat, akhirnya mereka pergi, mereka meninggalkan bukit itu, ya, mereka memberitahu orang-orang. Mungkin ini kira-kira saya gambarkan. Mereka bilang, weh, kita harus dengarkan Yesus ini. Yesus itu nggak seperti Nabi kita, membosankan. Yesus itu luar biasa, dia guru yang dahsyat. Yesus itu luar biasa, dia punya ilustrasi yang luar biasa. Yesus itu luar biasa, karena dia membuat kita tertusuk waktu kita dengar dia tadi. Dia membuat kita berpikir ulang apa yang kita lakukan hari ini. Saya percaya mereka pergi dan mereka berpikir mereka telah merespon khotbah Yesus dengan benar. Tetapi kenyataannya Yesus mengatakan bahwa mereka belum merespon dengan benar. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada orang-orang itu bilang, membangun hidupnya di atas batu karang adalah bukan orang yang mendengarkannya dan kemudian menggembar-gemborkannya, tapi orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Sekali lagi, Tuhan bilang kita harus melakukannya. Kita lihat satu ayat di Yakobus 1 ayat 22. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Alkitab
Yakobus sangat clear. Pada intinya dibilang, buktikan kalau diri kamu adalah pelaku firman. Dan bukan seorang pendengar yang menipu diri kamu sendiri. Saya mau tanya, jemaat, hari ini apa perasaan kamu kalau saya bilang, kamu adalah penipu? Apa perasaan kamu? Kenapa saya mau bicara ini? Karena ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, sering berpikir bahwa mereka telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi sangat jelas Alkitab mengajarkan kepada kita, karena kita hanya mendengarkan firman Tuhan, pada dasarnya adalah apa? Itu belum cukup. Yang kita harus lakukan, bukan hanya mendengar, tapi mempraktekkannya. Saya mau tanya kepada kita pagi hari ini. Coba tanya diri kita hari ini. Apakah betul kita sudah mendirikan rumah rohani kita di atas batu karang? Karena kita sudah melakukan ini, plan ini, kita melakukan apa yang kita suka. Tapi sudah nggak kita melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup kita? Karena saya menemukan banyak orang melakukan apa yang disuka, tapi bukan apa yang mengubah hati mereka. Nah, ini bukan apa yang Tuhan mau. Hari ini kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita di sini, setiap kali kita keluar dari kebaktian setiap hari Minggu, kita keluar dengan sebuah perasaan, kita merasa kita lebih baik dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena kita berada di gereja dan kita mendengarkan khotbah. Dan kita pikir kita adalah orang Kristen yang baik. Karena kita pergi ke gereja, karena kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Yesus memberitahu kita sangat jelas di sini, itu tidak cukup. Itu tidak akan membuat perbedaan di dalam hidup kita. Tidak cukup kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita harus melakukannya. Di Alkitab kita tahu Herodes, seorang yang hidup di zaman Yesus dan Yohanes Pembaptis, dia berbuat zina dengan istri saudara laki-lakinya. Dia menangkap Yohanes Pembaptis ketika Yohanes menantang perbuatannya. Namun yang cukup menarik kalau kita lihat di Markus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Lihat, Alkitab memberitahukan kita bahwa Herodes dulu juga senang mendengarkan firman Tuhan. Dia senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Tapi dia ada raja yang sangat jahat. Tapi dia sangat senang mendengarkan firman Tuhan. Yang saya mau tanya hari ini, berapa banyak orang Kristen hari ini tidak jauh berbeda dengan Herodes yang jahat ini? Kita mungkin bilang, tapi saya suka datang ke gereja. Saya suka mendengarkan firman Tuhan. Bukankah Herodes juga mendengarkan firman Tuhan? Tapi dia adalah satu raja yang paling jahat di Alkitab. Jadi hari ini saya mau katakan, menjadi seorang Kristen sejati bukan hanya tentang mendengarkan firman Tuhan, tapi itu tentang melakukannya. Apakah hari ini kita pelaku firman? Atau kita hanya seorang yang suka menipu diri kita sendiri? Sederhananya, orang yang membangun kehidupan di atas batu adalah orang yang melakukan apa yang Yesus katakan. Poin yang ketiga, yang saya mau lihat, apa? Cara membangun rumah kita di atas batu. Tadi kita sudah tahu batu karang itu apa kan? Gimana membangunnya? Ya, bayangin waktu Yesus datang ke dunia, waktu dia mengajar tentang membangun hidup di atas batu, berarti apa? Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan sesuatu. Mereka apa? Mereka akan lakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika Yesus menyuruh Matius untuk meninggalkan kantornya dan mengikutinya, untuk membangun hidupnya dari batu, berarti apa? Bangun, meninggalkan kantornya, dan mengikuti Yesus.
Ketika Yesus menyuruh para murid untuk mengambil roti dan memberikan pada orang banyak, untuk membangun kehidupan mereka di atas batu, berarti mereka mengeluarkan keranjang mereka dan mereka mengeluarkan rotinya. Mereka hanya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi hal ini sangat berbeda. Yesus sudah tidak hadir secara fisik dengan kita. Yesus sudah tidak secara langsung memberi kita perintah. Tetapi Yesus telah memberikan kita perintah-perintahnya di dalam firman Tuhan. Jadi kita hari ini, kita masih bisa membangun rumah kita di atas batu karang. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita dalam firman-Nya, saat kita membacanya dan mendengar akan apa yang diajarkan, kita mau melakukan. Jadi itulah bagaimana cara kita membangun rumah rohani kita di atas batu karang. Gimana caranya? Saya percaya pertama yang kita lakukan apa? Adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan secara teratur. Sehingga apa? Sehingga kita tahu apa yang kita bisa tahu, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Ya, kita perlu mengikuti study Bible atau study Alkitab. Kita perlu mengikuti kebaktian secara teratur, apa? Sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan kita mempraktekkannya. Salah satu masalah terbesar yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah bahwa kita tidak secara konsisten membaca firman Tuhan. Sedihnya hari ini gini, hampir semua orang yang mengaku dirinya Kristen, mereka punya Alkitab. Tapi hampir juga semuanya tidak benar-benar membacanya dengan serius. Atau kita mungkin sudah baca, tapi kita hanya baca satu ayat. Kita hanya baca satu perikop dari sebuah buku renungan. Kita baca setiap hari, tapi kita nggak mematuhinya. Kita nggak menjalankan apa yang kita baca. Harusnya hari ini, kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus membaca seolah-olah kita berada di hadapan Tuhan. Kita siap mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang kita temukan di sana. Melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan membangun rumah rohani kita di atas batu. Jemaat, saya mau tanya kepada kita pagi hari ini. Apakah kita melakukan sesuatu tentang apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita dalam firman-Nya di pagi hari? Apakah kita melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita melalui khotbahnya yang kita dengar minggu demi minggu? Sebagai pendeta, pembicara, tentu senang kalau orang datang sama kita setelah kita khotbah, Pak Pendeta, terima kasih khotbahnya. Kita semangat. Tetapi yang lebih membuat kita senang kalau orang itu datang, Pak Pendeta, saya akan mau praktekkan apa yang dikhotbahkan. Itulah tujuan kita. Itulah yang dimaksud apa? Membangun rumah rohani di atas batu karang. Amin. Jadi tujuan gereja bukan membuat orang lebih banyak datang ke gereja. Tujuan gereja adalah bukan supaya lebih banyak anggota yang baru. Kenapa? Kalau gereja yang banyak orang, yang cuma mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu seperti membangun di atas pasir. Itu nggak akan pernah bertahan lama. Badai pasti datang. Brother sister, dengan cara yang sama hari ini, jika kehidupan pribadi kita hanya mendengarkan firman Tuhan, dan kita nggak melakukannya, maka kehidupan kita terbuat dari pasir. Coba tanya, kapan terakhir kita dengan sengaja mengubah sesuatu dalam hidup kita, dan melakukan sesuatu yang berbeda yang akan kita lakukan. Karena apa yang kita baca, atau apa yang kita dengar dalam firman Tuhan. Coba tanya, kapan terakhir kita tidak merasa ingin mengampuni seseorang, tetapi karena kita melakukannya, karena kita membaca bahwa Yesus memerintah kita untuk melakukannya, dan bahwa Yesus hanya mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain. Kapan terakhir kita tidak lagi menonton acara TV atau melihat situs web tertentu karena kita membaca firman Tuhan dan kita meninggalkan semuanya itu? Kalau kamu lakukan,
Itu artinya fondasi kamu adalah kamu taruh di dalam Kristus. Tapi sedih kalau ini kita baca, kita nggak lakukan. Itulah Yakobus 1 yang kita baca itu. Berarti Pak, kita mengatakan bahwa kita ini penipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita pikir kita adalah seorang Kristen. Brother sister, kita hidup di masa-masa yang sulit. Kita mungkin melihat keruntuhan ekonomi. Kita mungkin telah mengalami keruntuhan moral ataupun spiritual. Mungkin kita ada ujian di depan mata kita. Kita semua akan diuji. Kenapa? Seperti yang Yesus katakan di sini. Hujan akan turun. Banjir akan datang. Angin akan bertiup dan menerpa hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan berdiri atau jatuh ketika hal itu datang? Yesus berkata di sini, semuanya bergantung kepada satu hal. Dan hanya satu hal. Dan satu hal itu, apakah kita membangun hidup kita di atas batu karang atau dengan melakukannya apa yang dikatakan firman Tuhan. Brother sister, inilah artinya kita membangun rumah rohani kita di atas batu karang dan kita membuat sebuah pondasi dan hanya Yesus satu-satunya pondasi kita. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kita boleh dengar sebagian pada firman Engkau. Bantu supaya kami mengambil ini serius. Kami benar-benar membangun rumah rohani kami di atas batu karang. Menjadi pelaku-pelaku firman. Kami nggak mau menipu diri kami. Terima kasih firman ini Tuhan. Biar menjadi berkat kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, cap syukur. Amin. Tuhan berkati.